Absen? Ada Pak, Loh kok cuma sendiri? kan muridnya memang seorang Pak. Oh iya ya, Akan bahas apa hari ini Pak? matkul hari ini kita akan belajar mistis. Namun kita tetap akademis. Bukannya setiap hari juga akademis Pak? Beda, karena ini akhir Kamis Dengan mistis. Halo. Nah jadi halonya. Jadi Andik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak dosen. Punten Pak dosen. Aduh gak bilang Pak dosen. Iya nggak apa-apa. Lupa Tapi saya. bukan dosen gaib ya gue ya. Bukan ya. Ini kan gue dosen gaul jadi gue lo aja. Oke. Nggak apa-apa. Jadi dosen gaul guys ini Dosen mah. gaul. Apa kabar anak-anak? Baik. Setelah 2 minggu kita berlibur dan sekarang kita sudah masuk lagi di sesi akademis, Wow. di kelas akademis. Kelas akademi. Betul. Akhir Kamis dengan mistis Betul banget. dan nyatanya kita banyak info-info yang menarik kali ini. Betul banget. Dan Mahasiswa di sini udah pada tahu belum? ada apa memangnya Pak Info dosen? menarik nih. Kenapa tuh? Ini seputar layanan mistis dari Kumis Podcast. Jadi mereka itu baru mengudara menyebarkan karya ciptaannya. Tentunya itu karya musik dan itu featuring sama penyanyi atau musisi yang memang cukup dikenal juga di Bandung nih. Wow. Siapa itu Pak dosen? Kita nih cari aja. Betul Kita kasih tahu aja judulnya. Judulnya itu Intro Dodoja, sudah bisa kalian nikmati di Platform. platform musik, di YouTube juga sudah ada. Oke. Lalu di mana aja lah cari. Iya. Judulnya Intro Dodoja. Kumis Podcast. Yap. Berarti ini Pak dosen, Kumis Podcast tuh melebarkan sayap lagi gitu ya Betul. untuk ke arah atau ke ranah permusikan ya. Betul, permusikan. Hmm. Tentunya kita akan berkolaborasi juga ke depannya dengan musisi-musisi. Pengennya sih lokal-lokal, jadi kayak budaya. Nah itu berbau betul banget. tradisional. Karena memang itu yang pengen kita angkat. Ya betul banget. Karena Semoga lah ya. betul. Ya begitulah. Jadi kalian coba dengarkan aja dan juga ini liriknya pun dalam. Dalam banget. Coba Apalagi di bagian part yang sinennya. Betul. Gitu. itu ada sindennya ya, sudah Ada kami bocorkan, sindennya. silahkan dengarkan. Hah? Coba Andri kamu ke depan jelaskan ke mahasiswa-mahasiswa lain lirik dari sebuah cerita Intro Dodoja itu seperti apa. Baik Pak dosen. Jadi untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mendengarkan, Tuh. semoga apa yang disampaikan oleh saya ini berdampak hal yang baik. Betul. lah ya, gitu. Nanti kalau misalkan ada salah atau kurang nanti saya tambahin. Jadi jangan malu anak-anak di sini kalau untuk Speak up gitu speak ya. up, maksudnya belajar berbicara. Public Karena kita di sini relation. saling belajar. saling Gak apa-apa. Karena kan di Betul, sini betul. kalian juga sekolah, ngampus, di itu kan untuk belajar. betul. Jadi nggak apa-apa kita bareng-bareng aja kita. Betul Pak udah. dosen. Iya, ini jadi ngomong nggak saya? Siap. Soalnya dipotong mulu tadi. Siap. Oke. Potong gaji juga. Jadi gini Pak dosen dan para mahasiswa mahasiswi, di dalam lirik tersebut ya. Sebelum ke lirik dulu nih lah. Judul dulu. Judul Intro Dodoja yang kami rilis pada minggu kemarin dan bertepatan malam Jumat Kliwon. Betul sekali. Itu tuh. Intronya apa? Jadi intro dalam musik itu Bukan dalam musik, dalam arahnya si Kumis Podcast. kuma maksudnya sih. Aduh, kamu Kita deh kemarin. parah anak zaman sekarang. Iya, Sia-sia. Nggak Maaf dosen. pada saya.
Gua Gimana? intronya lu Tambahin. dua-duanya ya. Nah, tambahin dulu, Oke. Jadi untuk intronya menggambarkan bahwa Kumis Podcast itu adalah pertama mengawali perjalanan karir di industri musik. Makanya Disebut karya pertama itu kita judulin intro. Tapi tidak hanya itu, karena kan di dalam liriknya ada cerita. Nah, dalam cerita itu adalah apa sih? Dodoja. Dodoja. Itu bahasa apa tuh? Itu tuh bahasa Belanda Valbakidul. Enggak. Itu tuh bahasa Sunda ya. Yang berartikan adalah cobaan atau ujian lah gitu kan. Nah, jadi di dalam lirik ya sinden tersebut gitu ya, menceritakan bahwa ada suatu kisah kelam, Kisah pilu. Betul. Dari seseorang wanita gitu. Wanita berlatar belakang apa nih? Nah, jadi gini, wanita ini tuh bisa dibilang penari lah ya. Dan kita ini tuh mendapatkan sebuah kisah pilu tersebut dari adalah salah satu teman dekat kita juga gitu, yang menceritakan bahwa dia itu bermimpi beberapa kali mimpi tentang wanita tersebut. Nah, Oke, dan ini katanya kenapa diangkat Kumis Podcast, karena ini menariknya adalah sebuah bukan motivasi, pesan ya, sebuah pesan ya. betul. Coba dijelaskan pesan apa yang disampaikan di lirik ini. Nah, jadi pesan tersebut di dalam kisah tersebut itu wanita ini tuh memang sangat setia banget lah terhadap pasangannya. Oke. Seorang pria, dia menunggu pokoknya dengan rasa rindu yang sangat besar dan rasa berharap agar kembali lagi gitu ya. Namun tidak kunjung kembali nih gitu. Oke. Hingga akhirnya pokoknya si wanita penari ini tuh mengakhiri hidupnya dengan ya bisa dibilang gantung diri lah ya. Ataupun apalah gitu, Tragis pokoknya sekali ya. suicide lah gitu. Nah, intinya pesan yang disampaikan oleh wanita tersebut tuh bahwa yang dia inginkan itu tuh bahwa dia tuh ada lah itu. Oke, ingin didengarkan atas segala penderitaannya. Nah, itu. Mungkin karena dulunya ia semasa hidupnya sendiri ya. merasakan penderitaan itu sampai akhirnya ajal menjemput. Betul. Lalu setelah kematiannya dia datang ke dalam mimpi ya, begitu. Jadi mungkin ya dalam masa hidupnya dia sulit untuk mengungkapkan rasa yang dia Betul. pendam itu gitu kan, ke siapa nih gitu, hingga akhirnya beliau meninggal. Nah, pada saat sudah di alam yang berbeda, mungkin nih ya semesta atau gerbang dalam apa ya dimensi yang berbeda terbuka sehingga bisa masuk nih ke ranah teman kita gitu. Dalam mimpi ya. Tapi dalam mimpi. Tapi ini tidak akan disebutkan karena memang dirahasiakan untuk identitas siapa ini yang mengalaminya. Betul, rahasia banget lah ini tuh. Tuh. Adalah teman kita pokoknya mah. Adalah. Pokoknya mah disebut laki-laki, disebut cewek-cewek lah. Itu tah. Kamu jangan tidur. Aduh. Dengerin dong. Ini. Kamu bisa nggak jelasin? Coba. Lanjut, Wi. Oke. Nah, Biasa, itu parah ya. Nah, jadi si teman kita ini tuh pokoknya entah kenapa dimimpikan terus-menerus. Kayak ini tuh sebuah pesan deh gitu. tidak sekali ya. Hingga akhirnya teman dekat kita ini tuh menyampaikan ke kita gitu. Dan kita ini tuh wah menarik banget nih gitu kan. Yang awalnya ingin diceritakan tapi kan ini sebuah mimpi gitu ya gitu. Jadi Dan ya udahlah kita
bentuk atau lahirkan sebuah karya Angkat ya, aja diangkat. gitu. Dan berarti sebelum cerita ini diangkat memang kan yang mengalami ini juga kan anehnya ini. Jadi tidak mimpi yang itu lagi, jadinya maksudnya menyambung jadi pesan per pesannya dia kayak awalnya memang menemui sosok itu sudahlah beres, lalu mimpi lagi dan itu tuh nyambung. Jadi kan kalau misalkan kita juga kan suka mimpi tentang mistis-mistis ya, tapi biasanya beda-beda atau topiknya tidak nyambung. Nah jadi iya betul banget. Apalagi habis nonton film horor kan. Nah kalau ini katanya dia memang tidak memikirkan hal apa-apa semenjak dia mendatangi sesuatu tempat lah. Nah artinya gitu. Dan ini nih jadi betul banget kayak kenapa bisa tahu bahwa itu tuh sequel atau berkelanjutan lah ya, saling berkaitan tuh. Ya itu karena ke satu teman kita tuh memang sangat jelas banget bahwa sosoknya itu tuh di mimpi pertama itu, di mimpi Sama, kedua juga sama persis itu gitu. Nah makanya setelah dia telusuri atau dia rangkum mungkin ya dalam sebuah mimpi yang dia ingat, akhirnya dia menyimpulkan bahwa itu tuh sebuah kejadian atau sebuah kisah Betul. dari seorang wanita yang mengalami kisah Baru gitu. sadar lah ya, oh ini pesan nih gitu. Maksudnya Gitu. ada sosok yang pengen didengar gitu. Nah, iya, Pengen betul. diangkat. Tapi Nel atau Pak dosen, soal ini Pak dosen, sebuah kan ini kita angkat nih sebuah kisah kelamnya gitu kan untuk penyampaian pesan. Tuh. Nah tapi kalau misalkan kita berdua tidak sengaja atau tanpa kita sadari si sosok ini tuh berterima kasih atau menyampaikan hal yang dia Sudah didengar lah ya. gitu, gimana tuh kira-kira? Selagi itu positif ya no problem lah. Oke. Asal jangan jadi gangguan gitu. Nah betul banget, betul Jadi juga banget. kalau gitu. Udahlah, pakai mediator aja itu teman kita, nggak apa-apa. Tapi gini, buat penggambaran yang lebih jelas, semoga nanti kita bisa luncurin video klipnya. Nah Jadi nanti kita akan garap sesuai dengan apa yang ada dalam mimpi pelaku yang mengalami mimpi tersebut. gitu. betul. Jadi biar semuanya juga jadi terarah. Jadi tidak hanya bayangannya beda-beda kan. Gitu. Nah itu betul banget. Biar di satu pandangan. Ya jadi makin tersampaikan si pesan tersebut tuh gitu. Betul. Tapi Kumis Podcast juga tidak asal mengangkat kisah ini, karena posisinya adalah mengambil positif dari kisah ini. Nah Jadi itu atas pesan yang disampaikan, Kumis Podcast mengambil, oh ini bisa menjadi contoh atau pelajaran bagi semua yang mendengar. tuh main. Karena di setiap jalan yang tidak baik-baik saja, itu adalah bukan perasaan yang mati. Oh, Jadi bener sebenarnya Pak jalan dosen untuk puncak kebahagiaan itu pasti ada titik terang gitu. Jadi maksudnya jalan tidak buntu lah gitu. tidak melulu rusak. Betul. Atau ya Karena kalau rusak juga bisa benarkan. bisa dicor, bisa diaspal Nah, lagi. iya betul. Bener lah Pak dosen, wawasannya luas Pak dosen. Saya pengalaman Iya, dulu iya. waktu saya kan kuliah di Australia. Oh Australia. Jurusan apa Pak dosen? Manajemen hutan. Ada baru ya maaf Iya. Pak dosen. sekarang udah nggak ada. Dulu ada di lupa lah tahun berapa. Oh ada dulu di Australia. Iya. Saya searching dulu ya Pak dosen ya. Gak usah. Oh nggak usah. Udah ada dulu. Oh. Coba tanya sama orang tua kalian. Oh gitu. Coba Jadi adanya dulu gitu. adanya dulu. Nggak ada di Google, nggak ada. Internet, tahu nggak? Baik Pak dosen.
Nah itu. Tapi ngomong-ngomong tentang sebuah sebuah karya musik yang tersirat akan kisah kelam di sebuah lirik tersebut, ternyata di Mel ada beberapa karya musik yang lain juga yang sudah mendunia atau mungkin sudah populer. Oke. Itu tuh di dalam kisah lagu tersebut terdapat kisah yang begitu pilu atau kelam. Baik. Dan ini ada. Ada. Oke, coba kamu jelaskan karena kalau ngobrol sama dosen itu harus by data. By data gitu. Siap Pak dosen, siap. Saya pengen tahu itu dari mana gitu. Kita searching dulu ya Pak dosen. Oke, itu dilansir dari mana? Coba pengen tahu. Ini link ada beberapa lagu yang memang di balik kisah liriknya itu meninggalkan kisah yang pilu, yang kelam gitu. Betul Pak dosen. Apa coba? Ini ada di IDN Times, sebuah web berita. Oke. Nih, 20 kisah kelam di balik penciptaan lagu-lagu populer di dunia. Oh, bahkan dunia nih nah. Pak dosen. Oke. Tidak sedikit lagu hasil karya dari musisi dunia yang memiliki kisah kelam di balik penciptaannya. Biasanya kisah-kisah kelam itu diangkat dari kisah nyata tuh yang dialami oleh si penulis lagu Agak atau relate. kisah kelam orang lain tuh. Oh iya, agak relate nih. Pak dosen. Nih, tidak perlu berlama-lama lagi lah. Berikut 20 kisah kelam di balik penciptaan lagu. Apa aja? 20 langsung gitu ya. Anjay, soalnya ini ada Garis besarnya aja lah. garis besarnya aja. Oke. Kita ambil aja nih di lagu. Ada yang bentar. Kamu itu lagi buka TikTok apa nih? Gimana Sen? Itu dulu, Bentar. searching dulu gimana itu. Ini nih Pak dosen. Ada. Yaitu lagu dari siapa sih itu teh? Sepia teh. Ceylon Seven. Itu tuh katanya salah satu personil dari Ceylon Seven menerima telepon dari fansnya. Oke. Dan ternyata fansnya itu yang nelpon itu tuh udah meninggal dunia. Nah, ini Podosen memang pernah dengar ini. Betul. Pasti banyak lah. Memang setahu kamu nih, itu Sepia itu tentang apa sih? Sepia itu Maksudnya- ternyata sebuah atau menceritakan seseorang wanita yang yang didambakan banget lah gitu. Wanita tersebut tuh positif vibe banget lah gitu. Oke. Nah, ternyata yang bernama Sepia tersebut tuh udah meninggal dunia begitu. Oh, Katanya. ini dari fansnya berarti. Fansnya itu namanya Sepia, yang ternyata sudah meninggal. Sudah meninggal. Itu tuh menelpon personil dari Berarti yang nelpon itu siapa? ya itu. Oh, maksudnya itu Sepia sebelum tersebut. meninggal nelponnya atau Sudah ternyata itu tuh. Gitu. Ini kita selamat Cari jalan lagi ke abis itu kan selamat tidur. selamat tidur kekasih gelapku. Kalau tiada artinya. Bukan. Oh, bukan dong ya. Itu Rhoma Irama. Itu baik apa ya? Oke. Nih, ada lagi nih. Yang kedua nih. Peter Pan di Indonesia ya. Wah, ini buat tebak nih. Apa coba? Ini pasti yang semua tentang kita. Salah. Oh, salah. Kukatakan dengan indah. Ini jauh dari pikiran gua nih. Gini gimana? Nah, gini. Tapi ini mah bukan dalam liriknya. Tapi Pada saat penggarapannya nih. Nal. gimana nih? Nih, jika didengar nih dengan seksama atau kita dengerin detailnya pada menit keempat 4 menit 42 detik sampai 4 menit 52 detik terdengar suara perempuan ikut bernyanyi bersama. Waduh,
Setelah lagu itu melewati masa penyutingan, suara perempuan itu masih ada. Lagu tersebut akhirnya tetap dirilis apa adanya. Nyatanya lagu itu kerap didengar banyak orang di era 2000-an. Jadi memang ini sangat-sangat aneh juga nih. Bahkan personel Peter Pan pun udah udah dia otak-atik lah. Ternyata memang ya susah dihilangin karena memang nyatu banget sama Oke. lagu atau sama Makanya vokalisnya. itu akhirnya tetap dirilis aja lah ya. Dirilis aja. Ini berarti sama kasusnya sama kayak lagu Ed Sheeran ya, Ed Sheeran, oh iya ya. yang Baby Ma. Itu judulnya apa ya? Thinking Out Loud kalau nggak salah. Nah itu Nah itu juga pada saat rekaman itu ada yang ikut bernyanyi suara yang apa yang Baby Ma ada. oh iya hati iya. Itu sama berarti Gila, kasusnya. merinding juga ya. Di Iyalah, sebuah bayangin studio aja rekaman. lagi rekaman tiba-tiba ada yang ikut kayak gitu. Dan biasanya ya kalau penggarapan rekaman kan suka malam-malam ya. Dan itu kan jelas karena pakai apa headphone, Headphone pasti merindingnya kerasa banget. Ih, anjir. Ini nih. Kita lanjut Lanjut. yang ketiga. Dari Aldarisma ini. Oh iya gua Dari pernah Ismail. dengar ini. Judulnya Menanti Kekasih. Lagu Menanti Kekasih milik mendiang almarhumah Aldarisma. Subhanallah, ini namanya sama banget sama Pak dosen ini. Betul, Pak dosen. Sempat mencuri perhatian publik nih. Bagaimana tidak, lagu tersebut memiliki lirik yang tampak menyeramkan. Ada nih kutipan liriknya. Kapan mati kasihku, ku menanti kau di sini. Ayo mati bunuh diri. Merupakan sebait lirik dari Menanti Kekasih. Oke, itu ngeri juga sih liriknya. Merinding nih gua aja. Gua denger liriknya juga. Iya. Itu maksudnya apa ya maksudnya gitu, maksudnya membuat liriknya keputusasaan begitu. Kayaknya ini sama kayak intro Dodoja yang sebagian sindennya. Oke, kayaknya gitu ya. Jadi sebuah Oh, iya. wanita yang menunggu seorang kasihnya gitu. Oke. Kayaknya gitu sama Kak. Tapi memang ini kayaknya dulunya dipakai lagu-lagu horor kali ya. Kayaknya Ya, tapi nggak tahu juga. biasanya Nih. kan kalau lirik-lirik seperti ini tuh. Nih, ada lagi yang bikin semakin serem ya. Adalah muncul rumor lagu ini direkam 3 hari sebelum almarhum Aldarisma meninggal dunia. Wow. Alda ditemukan tewas di kamar hotelnya. Yap, itu memang Itu ramai tuh. juga waktu itu dulu kasusnya. Itu tuh rumornya itu sangat mengerikan juga sih, 3 hari sebelum Alda. Yap. Jadi meninggal. seperti kebetulan ya, padahal memang ya kalau kematian itu udah ada takdirnya. Nah Tapi itu kalau disangkut pautkan itu memang agak ngeri juga ya. Karena Iya. dengan lirik lagu yang seperti itu, terus 3 hari kemudian ya, itu meninggal. Nah itu gila, ngeri banget sih. Nih yang keempat nih, kita lanjut. Payung Teduh. Gua tahu ini yang mana. Yang mana coba judulnya? Ini pasti yang resah. Anjay, benar banget. Ini 100%. gua tebak dulu. Ini Oke. rumor yang selewat Udah lah pasti seliweran gua tahu. Oke. Ini adalah lagu tentang seorang yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya, tapi dia itu ada surat di dalam sakunya. Tapi coba itu benar nggak? Kayaknya iya sih, Cong. Soalnya gini nih, di sini muncul isu lagu resah ini adalah sebuah puisi milik teman dari Ajis Komik yang merupakan basis Payung Teduh. Oke. Teman tersebut dinyatakan telah meninggal dan jenazahnya ditemukan gantung diri. Kayaknya iya, ketemunya di saku tersebut. Kayaknya ya. Oke, iya. Jadi ada Cuman pesan ini gitu di ya di sini ya surat. gitu. Gua juga nggak tahu itu dengar dari siapa. Pokoknya ada seliweran rame lah. Ya, gue juga Rumornya sempat seperti itu. ngedengar kayak gitu. Nih yang terakhir Nah, nih. yang tahu juga tulis aja di kolom komentar. Betul. Nih yang terakhir nih, Selepas Kau Pergi dari band La Luna. Baluna. Oh, ternyata ini Ini cukup baru serem juga tahu, nih. baru tahu. Kita baca
Lagu Selepas Kau Pergi milik Laruna menjadi salah satu yang paling disukai anak muda di era 2000-an. Memang sih, pada saat itu ya. Lagu tersebut memiliki cerita yang cukup menyedihkan ya, tentang seseorang yang ditinggalkan cintanya. Pada akhir lagu Laruna itu terdengar suara gamelan yang turut disertakan. Namun jika didengar lebih rinci lagi, irama gamelan itu terdengar tak beraturan. Jadi gua merinding weh. Lalu hingga saat ini Laruna belum menjelaskan misteri suara gamelan pada lagu tersebut. Oke, yang kedengarannya mungkin itu creepy mungkin ya. Tapi ini ya, sebenarnya lagu-lagu yang gua sempat pernah denger ya, si rumor-rumornya banyak juga kayak yang Gaby. Itu kan- Oke, iya. Itu sempat rame banget kan? Pernah ada itu. Ya? Nah, itu banget. Itu ramai banget di tahun 2000-an. Iya, betul banget. Oke, itu udah 5 lagu ya tadi ya. Anak-anak di sini ada yang mau menambahkan lagi? Kok barangkali cukup. Baiklah kalau begitu. Jadi Pak dosen lepaskan aja kepada netizen atau para kawan kumis di rumah. Ada yang mau menambahkan lagu apa yang menyimpan kisah seram di balik garapan lagu tersebut ataupun lirik, pokoknya tentang lagu tersebut aja. Iya, Boleh silakan ditulis di kolom komentar. Nah, kita bahas lagi mungkin ya. Yap, kita bahas nanti. Jadi agar apa ya? Agar kita ketahui gitu dan tidak menutup kemungkinan biar ya semoga aja atau mungkin ya di sebuah lirik itu tuh ada pesan juga gitu yang Betul. bisa kita dapatkan seperti positifnya. lagu intro Roja yang ada di Kumis Podcast featuring Tasya Bay. Betul, itu dia. Jadi pesan untuk sekarang kalian kembali silakan dengarkan lagu Kumis Podcast agar listenernya semakin banyak. Jika dukung, bisa juga kalian dukung dengan mengirimkan donasi lewat link Saweria yang sudah kami cantumkan di sosial media. Betul. Di akun-akun Kumis Podcast. Iya. Untuk ya semoga aja bisa menggarap video klip Membantu kita ya Betul. untuk semakin kreatif juga, untuk produktif lah ya. produktif. Betul banget. Oke, mungkin segitu Uang aja ya kas hari lah ini. kalau bisa disebut ya. Iya, uang kas. Uang kas. Tapi ada dicacing yang rokok membaik lah. Nggak apa-apa. Itu uang pengelolaan. Tapi itu kalau kebanyakan itu jadi korupsi. Korupsi nggak boleh itu. Nggak boleh. Apalagi 250. Jadi kalian harus izin tetap. Iya, jangan. Oke, mungkin segitu aja ya Pak dosen. Betul. Untuk hari ini, untuk malam Jumat kali ini. Gitu. Terima kasih banyak anak-anak sudah hadir di mata perkuliahan hari ini. Iya, Ya, Pak dosen. Akhir Kamis dengan mistis dengan tadi tentang sebuah lagu yang menyimpan kisah mistis. Betul. Nanti kita akan lanjut lagi di perkuliahan berikutnya. Kalian jaga sehat. Jaga kesehatan Pak dosen. Oh, Pak dosen kan lagi nggak sehat. Oh ini. iya. Lagi kambuh. Mau kerja santai Pak dosen. Ya, karena kan Kambuh. dulu di Australia dingin banget. Oh. Iya. Betul. Pindah ke Indonesia tuh udah berapa lama? Oh, cukup lama. 2007 lah 2007. pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia. Dari 2007 ke 2025 sekarang itu tuh udah bisa dibilang puluhan tahun lah ya. Oke. Atau 7 tahunan, Oke, 8 tahunan lah ya. Itu kan pasti udah terbiasa lagi untuk cuaca Indonesia Pak dosen. Nah, itu saya kan orangnya tuh apa ya, penostalgia. Jadi teringat aja gitu kayak dinginnya Australia gimana gitu. Gitu. Terus kan terakhir di Lembang juga. Lembang Terakhir itu 2017 lah. Dingin. Aduh Pak dosen deh. Oke, Gitu. segitu aja lah Pak dosen ya. Siap. Terima kasih juga Pak dosen atas semua info-infonya, Baik. atas semua pelajaran-pelajarannya. Baik.
ambil hikmahnya, buang yang buruknya. Buruknya. Maaf jika ada salah-salah kata dari Pak Kata. dosen yang kurang berkenan. Iya, baik Pak Mungkin dosen. dari anak-anak juga sekalian, Ya. Pak dosen mewakilkan Mewakilkan. anak-anak untuk mengucapkan kata maaf. Karena Betul. manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wajar lah, bukan nabi boy. Tadi dikit dia, boy. Beri digaprokan. Masa ke dosen ngegaplokan nggak boleh lah. Gak apa-apa Baik. kalau salah gak apa-apa. Oh gitu. Tapi ketika usianya di Kita atas, kalian harus menghargai. Sampai yakin. Oke. Udahlah. Ya udahlah, gitu aja lah ya dari akademis kali ini. Oke. Gua Andri pamit undur Saya diri. juga Alda Bapak dosen pamit undur diri. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.